kembali lagi di MEF Podcast. Kali ini gue berkesempatan menjadi opening. Dan tentu saja gue tidak sendiri. Karena di samping gue kita hanya berdua aja nih, yaitu sang bos besar kita, Nadif. Apa kabar, Div? Sehat, Rey. Gimana kabar lu, bro? Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. dengar-dengar PPKM udah level 1 nih. Jadi lu Level sering-sering 1? keluar ya? Udah. Waduh. Jadi lu bisa keluar tanpa masker boleh, tapi tetap aja podcast. Betul. Mungkin kalau di dalam ruang AC masih pakai masker kali ya. Kalau outdoor mungkin udah bisa dilepas lah. Ya, jadi orang-orang yang mau misalnya lari nih atau sepeda itu kan bolehlah lepas gitu kan. Karena kan agak pengep juga ya mau pakai masker ya. Bener, pengep. Iya. Nah, tapi tentu saja kita pasti ada kedatangan bintang tamu yang spesial. Wah, ini udah bikin mata saya jadi sakit nih karena cantiknya luar biasa nih. Boleh dong kenalan dong. Siapa nih? Hai. Ya, namanya siapa? Halo, gue Nexia. Salam kenal nih buat pendengarnya MEF Podcast. Yes, salam kenal juga. Salam kenal Nexia. Waduh, ini kalau N sama X diganti saya ingin Avanza nih ya. Waduh. Ya. Oh ya, si Nadif kayaknya pengen lebih tahu soal ini nih, soal Nexia nih. Boleh dong, Div, gue kasih dah lu. Oh iya. Jadi gini Nexi, biasanya kalau bintang tamu kita biasanya meminta untuk menjelaskan dulu nih latar belakang pendidikannya seperti apa. Oke. Alumni kuliah atau alumni kampus mana, waktu kuliah jurusan apa gitu. Dan sekarang kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Oke, jadi gue alumni kampus dari Atmajaya. Jurusannya yang anti mainstream banget. Ada bisa tebak? Tebak-tebak coba-coba. Jurusannya anti mainstream nih. Lah, itu jurusan kereta. Kereta, beda ya? Bentar. Gue tebak. Mikrobiologi. Ini curang nih, udah cek latar belakang saya ya. Bener? Serius? Yes, benar. Jadi gue itu jurusannya biotek. Biotek dan specialization-nya dulu microbiology sih, benar. Jadi ini curang nih kayaknya nih. Iya. Curang kan nebak lagi. Tebakan Ray itu sering benar gitu. Iya, waduh mantap. Makanya dia kalau menang lotre menang mulu. Oh iya. Ya, cuma karena utangnya banyak jadi enggak. Buat bayar utang gitu. Iya. Kalau sekarang kerjanya di perusahaan healthcare, bagiannya marketing. Jadi ya nggak jauh-jauh dari biotek sih, cuman nggak di laboratorium aja. Oke, cocok berarti ya sama jurusannya ya? Masih cocok. Masih ada lah. Masih ada ya? Bukannya itu nyimpang bener bukan sih? Market kan biotek. Ya, apa-apa. Nyari inilah, biasa. Sensasi ya? Oke. Nah, kalau boleh tahu Nexi, bolehlah SMA di mana deh? Pengen tahu nih. SMA di Penabur, BPK Penabur. Oh, BPK Penabur. SMA BPK Penabur, kuliah di Atmajaya. Jadi seputaran Jakarta aja, nggak kemana-mana. Kerja juga di Jakarta. Berarti anak Jakarta banget lah ya? Betul, anak Jakarta banget. Keren. Mainnya ke Jaksel. Jadi Nexi sering ke Jaksel berarti? Enggak? Jaksel? Jauh, mohon maaf. Saya anak Jakbar. Oh, Jakbar. Ya. Mainnya ke PIM mulu berarti nih. Kalau Jakbar mainnya PIK. Mainnya bukan PIM. PIK. Oh, tapi PIK. Oh iya. Central Park kali ya mainnya ya. Sama apa tuh Neo Soho yang ada Neo Soho. Ya. Nexi, tapi kita sebenarnya di episode ini nggak bahas mikrobiologi ya, karena itu terlalu berat buat para pendengar MEF Podcast. Kasian juga gitu. Masa dengerin yang begitu ya. Nah, takutnya sakit kepala lagi. Akan membahasnya seputar ini nih, fashion, terutama outfit. Karena sebenarnya berangkatnya dari sini. Kita nggak menutup, kan ada tuh apa istilah yang don't judge a book by its cover. Ya. Cuma kan kalau kita misalkan kayak lamaran kerja gitu atau interview yang lain gitu kan, masa si pelamarnya nggak ngelihat ini keluaran kita sih, misalkan gue nggak peduli lu apa pakaiannya, kalau lu otak lu isi pasti ini kan, nggak gitu kan sebenarnya kan, pasti tetap outernya dilihat dulu kan. Nah, dari situ sebenarnya Nexi. Nah, Reyhan katanya sudah mempersiapkan nih pertanyaan-pertanyaan seputar ini.
Ya pasti, karena gue juga pribadi penasaran sama fashion ya kan. Bisa dikatakan masih belajar lah gitu. Bahkan kalau bisa dilihat kan kalau untuk laki-laki kan bisa dibilang orang nyangka gampang ya kan Nexi ya. Iya. Pagi pakai kutang, siang juga bangun pagi tuh, sore malam lagi pakai kutang gitu kan. Jadi kita kan nggak ada fashionnya gitu. Nah, kita akan ngomongin casual dulu deh ya, outfit casual. Nah, oke. Casual dan, nah kamu paling sering seperti apa untuk pakai outfit casual deh kalau berpergian? Casual ya, kalau casual karena saya anak Jakarta Barat, casual saya itu ya mirip-mirip lah dengan tipikal anak Jakbar yang diketahui semua orang gitu. Cuman gua tuh nggak suka pakai kaos, jujur aja. Jadi semua orang tuh suka bilang, kok lu bisa-bisa aja nggak suka pakai kaos gitu kan. Kaos itu buat gua adalah baju rumah. Jadi baju tidur dan kalau lagi di rumah nggak ngapa-ngapain gue pakai kaos. Tapi kalau keluar, gue merasa pakai kaos tuh terlalu nyantai atau apa ya? Ya kalaupun pakai kaos nggak akan kaos doang sih. Nah kalau gue biasanya yang paling wajib tuh adalah celana pendek. Karena kalau ke kantor kerja atau ketemu orang secara formal kan pakai celana pendek dinilainya kurang sopan ya nggak nyaman juga gitu kan. Jadi pasti pakai celana panjang atau rok yang agak panjang minimal selutut. Tapi kalau udah casual, gue akan memilih celana pendek karena pertama nyaman, adem. Jakarta panas soalnya gitu kan. Terus kayak gue mau ngapain aja, mau pakai sama baju apa aja jadi. Dan kalau atasannya sih biasanya gue tuh paling gampang adalah dalemannya tank top terus pakein outer. Jadi outer aja gue ganti-ganti, beli aja satu tank top hitam. Kalau misalkan mau beli murah beli di pasar, kalau mau mahal ya belilah di H&M gitu kan. Terus tinggal pakein outer ya ganti-ganti aja, beli di Shopee banyak gitu kan. Biasa sih baju gue tuh kayak gitu atau cari blus aja lah gitu. Kalau blus sebenarnya karena gue ngantor juga, jadi blus gue kan banyak nih. Kadang ya gue pakai juga aja kalau mau jalan-jalan, tapi pairingnya sama celana pendek. Gitu. Ya celana pendek ya. Terlihat simple aja sih ya sebenarnya ya. Iya, simple dan ya yang penting nyaman dan adem sih. Jakarta panas. Panas iya sih, banget malah. Tapi Nexi belum tahu Depok ya sama. Depok. Dulu adik saya tinggal di Depok. Pas kuliah, jadi pernah ke sana dan wow, iya sih. Panas, lebih panas ya. Bekasi juga panas. Oh, Bekasi jangan diomongin. Udah planet lain. Itu lebih dekat ke Merkurius ketimbang di bumi. Padahal jarang loh ke Bekasi nih, tapi tahu. Iya. Itu udah lebih dekat ke Merkurius kayaknya ya daripada mantap. Planet lain Bekasi. Kalau Bekasi itu sudah case close, oke? Ya, jadi Nexi ini nggak suka pakai kaos ya. Berarti kalau ke pasar pakai kebaya dong, Nex. Kalau ke pasar daster. Enggak, kalau Nexi ke pasar pakai jas tuh. Nah lo, kebalik dong. Ke pasar pakai jas, pulang-pulang saya mandi keringat itu. Oh iya, benar-benar. Dikan pakai kebaya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Kalau boleh tahu untuk mix and match nih ya, ini ngomongin mix and match nih. Kamu lama nggak untuk menentukan mix and match dan menentukan OOTD atau bisa dikatakan outfit of the day? Yes. Gitu. Menentukannya gitu. Lama nggak? Lama nggak ya? Berapa hari? 2 hari? Waduh. Nih, lamanya berapa nih? Patokan lamanya berapa nih? Kalau bagi cowok ya, ini pengalaman karena ada yang punya pasangan gitu ya. Kalau nunggu cewek outfit bagi kita di bawah 20 menit udah syukur. Oke. Bagi gue ya di bawah 20 menit udah syukur. 20 menit selesai, syukur. 20 menit bawah. Nah, nggak tahu kira-kira bisa memperkirakan nggak range-nya berapa ya? Kalau misalkan casual ya ini misalkan gue diajak pergi ke mall. Ya, atau ngopi lah. Gue ajak ke kafe atau ke mall gitu kan. Biasa gue berapa lama ya? Termasuk lama enggak? Karena gue pernah melihat yang lebih lama dari gue untuk mencari baju. Berapa minggu? Tapi gue berapa minggu? Mau
UAS. Kalau diajaknya dadakan nih, Hah? kalau diajak dadakan nih, misalkan diajak jam 12, buat perginya jam 1 gitu. Nah. Ya kelar sih, kan cari baju plus make up itu sejam. Oh, Cuman sejam. tapi itu udah plus make up, udah nggak Plus make up. ganti-ganti. Cuman ya boleh kalau misalkan ada yang bisa lihat, pasti itu ranjang isinya baju plek gitu. Ya nyari baju mungkin 15 menitan lah. Itu nyari loh, Dev. Baru nyari ya? doang ya, baru 15. nyari kan. Kalau nyari nih nggak cuma dilihat satu-satu kan. Baru mensortir ya berarti ya. Ambil dulu sih bajunya apa, luarannya apa, celananya apa, terus udah dipakai nih make up nih. Habis make up kok kayak bajunya nggak cocok, cari lagi, ganti lagi gitu. Tapi menurut gue sih itu termasuk cepat ya 15 menitan ya, karena ya 15 menitan. ada aja gitu yang bisa sejam baru ketemu bajunya. Ya, makanya kita kalau 20 menit ke bawah menurut udah bersyukur. Udah syukur banget Masih. ya, karena rata-rata yang pasti ya gitu, setengah yang jam. Bilang 40 menit ke atas. Iya, kalau nyari baju sih nggak gitu lama, cuman ya itu kadang udah nyari nih, kadang lu sambil dipikir dulu sih kalau gue ya, misalkan nih udah tau mau pergi, dipikirin gitu, oh gue nanti mau perginya ke sini. Dalam hati aja gue punya baju apa ya, kalau ntar gue pakai celana ini, atasannya ini cocok atau enggak gitu, ada dalam pikiran gue, jadi kadang tinggal ambil aja gitu, walaupun ujung-ujungnya diganti juga sih biasanya. Oke. Tapi ya seperti tidak semua orang memikirkan itu di kepalanya sih. Kadang buka dulu lemari semua digeber gede-gede gitu kan. Oh iya, udah kayak nyari peniti di dalam lemari gitu. Diacak-acak keluarin aja semua. Iya, tapi ini kan casual nih. Kalau casual ya 15 menitan deh gue. Tapi kalau misalkan udah di luar itu, ya saya seperti wanita pada umumnya lah. Ini wanita bener ya. Iya, berarti kita sebagai cowok nih kalau menunggu mereka untuk dandan, cari baju, kita bisa beli apa dulu kayak makan bakso di depan gitu kan ya. Oh, sempet tidur siang dulu. Terus siang mulu kita seger banget 20 menit lebih lagi. Kalau gue jujur ya itu di bawah 1 menit biasanya. Waduh. Nih, tapi kalau misalkan mau kencan gitu misalkan ya. Nah, mikir ya. Sebenarnya nggak begitu lama juga untuk beli bajunya, cuma yang bikin lama nyisirnya biasanya. Ini rambut gue aneh nggak ya ngarah ke sini gitu kan? Rambutnya kok mekar gitu ya, ada bukan bunga gitu. Oh, lu punya gaya rambut berapa banyak, Div? Wah, kadang-kadang mulet, kadang-kadang yang diikat belakang, macam-macam sih tergantung. Oh, pakai konde gitu nggak? Ya, kadang-kadang juga pakai bando. Pakai bando ya, oke. Ada kelincinya gitu, telinga kelinci. Bukan kelinci, apa Mickey Mouse itu. Mickey Mouse. Oke, nah kita akan melihat lagi agak mendalam nih Nexia. Versi kamu untuk menentukan mix and match untuk casual dan formal lah. Misalnya kayak kantor atau mungkin sebelum waktu itu lagi interview gitu kan. Pasti kan formalnya tuh luar biasa formal kan, sampai pakai kacamata hitam gitu kan. Nah, lebih lama yang mana? Casual, coba deh kita korek dulu. Yang casual tadi kan 15 menit, yang formal? Kalau yang formal tergantung sebenarnya formalnya kemana. Kalau ke kantor gue nggak terlalu lama tuh karena ya gue kalau ke kantor tuh naik KRL. Oke. Jadi anak komuter. ujung-ujungnya yang penting adem dan ujungnya akan tutup jaket juga kan naik KRL. Dan biasanya baju kantor gue ya itu aja sih. Jadi biasanya itu cepet banget. Tapi kalau misalkan formalnya, misalkan gue lagi ada undangan acara apa, atau enggak kantor gue lagi ada event nih, lagi butuh ketemu dengan yang higher ups lah ya. Ya itu lama, bisa dari malamnya gue udah mikir gue harus pakai baju apa besok. Bahkan mungkin gak malam ya. Acaranya hari Senin, gue udah mikir dari hari Jumat. Jumat udah gue buka itu lemari yang kayak, oke, acaranya kayak gini, bakal dari jam berapa sampai jam berapa standby, gue harus pakai heels, karena akan ketemu sekian-sekian orang, itu harus pakai heels. Oke, karena gue harus pakai heels, berarti baju gue nggak boleh begini-begini. Terus gue harus cari gitu di lemari. Dan itu bisa, hari ini gue cari, udah nih udah ketemu. Oke, gue cobain hari itu. Acaranya hari Senin nih. Gue coba di hari Jumat. Udah gue coba, kok gue nggak suka ya, terus gue masih belum kepikiran. Udah gue tutup. Ntar hari Sabtu gue sih begitu lagi. Hari Minggu sampai sih hari Minggunya biasa kalau untuk acara yang formal gue akan pastiin di H-1 gue udah tahu nih gue akan pakai baju apa karena just in case gue masih galau di hari H.
ntar gue ngabisin waktu di situ, ujung-ujungnya gue telat kan gak lucu gitu kan. Iya, Jadi benar. Iya. minimal H-1 itu kalau acara yang formal dan penting ya. Tapi kalau misalkan cuma untuk ke kantor gitu-gitu sih sebenarnya gue nggak terlalu ribet atau gimana. Kalau waktu wawancara kerja, gue nggak tahu sih sekarang kalau maksudnya perusahaan sekarang tuh wawancara kerja apakah harus seformal itu atau enggak. Karena waktu gue wawancara kerja, yang penting gue pakai kemeja. Bahkan kayaknya gue bukan pakai kemeja deh, tapi kayak blus yang berkerah gitu. Sama celana bahan sih gue masih pakai hitam. Cuman kayaknya kalau misalkan ketemu orang wawancara kerja, yang penting dia nggak pakai jeans bolong-bolong yang robek-robek atau iya, dan dia pakai ya minimal dia pakai yang berkerah atau enggak. Kalau nggak berkerah pun yang penting rapih sebenarnya sih nggak masalah ya menurut gue. Itu karena yang penting kan wawancara kerja tuh yang penting terlihat rapih, jangan kelihatan lu gerasak gerusuk dan berantakan sih. Kalau keringetannya dilap, rambut disisir yang rapi gitu, nggak perlu sampai yang kayak dandan kayak mau kondangan gitu kan menurut gua. Menghadiri pernikahan Elizabeth itu nggak usah lah ya. Betul. Kalau kondangan ya beda lagi. Udah segitu. Kalau kondangan sih lama sih. Kondangan lama. Wah, kalau kondangan sih nyari baju lama loh. Nyari baju sama nyari angpaunya biasanya lama juga ya. Mikir dulu. Apalagi udah pakai sekarang QRIS, pakai GoPay udah. Iya, ya ampun, masuk aja undangannya aja tuh lihat-lihat dari handphone gitu kan, udah bukan kertas gitu. Ya, bukan kartu undangan ya berarti ya. Betul. Udah lewat virtual sekarang. Tapi ya kalau buat ngerekap sih ya gue sih lebih lama kalau nyari baju formal ya. Karena harus mikirin tempatnya kayak gimana, akan berapa lama di situ, terus ya ngebayangin lah kalau misalkan bandingin kalau misalkan acara formalnya di hotel sama di restoran doang gitu kan, pasti kan nggak mungkin gue ke hotel tapi pakainya apa sih kayak selop sendal gitu, pasti yang ketutup. Gitu. Ada lantainya gitu ya, lantai. Ya, high heels atau wedges lah bawahnya itu udah. Iya, terus kalau misalkan tiba-tiba acara ternyata outdoor yang tanah, nah gue pakai heels yang lancip kayak jari, mampus deh, itu nggak bisa jalan seharian. Kayak ujung tumpeng tuh ya. Ujung tumpeng. Pas pulang ntar high heels gue tanah semua gitu kan. Tanah. Gitu. Iya. Jadi ya mungkin lamanya sih kalau formal lebih lama sih kalau gue dibanding yang casual ya. Kecuali casual itu ya biasa sih kalau zaman sekarang tuh ya kenalan gue, teman-teman gue lamanya nyari outfit casual alasannya cuma satu. Kenapa tuh? Ini baju udah pernah gue pakai di foto Instagram gue. Aduh, itu udah nggak bisa dihilangin lagi penyakitnya. Jadi kayak tapi baju ini udah pernah gue pakai, yang ini juga udah gitu kan. Terus lu mau apa? Mau beli baju baru dulu baru pergi gitu kan. Oh, tadi pernah kok. Pernah ya. Jadi waktu itu ada sebuah masa ya. Memang kita waktu itu ada Ray juga bertemu sama seorang perempuan yang sebelumnya belum pernah ketemu gitu ya. Nah, itu kan berarti kalau ketemu first impression dong. Orang kita udah pernah ngobrol tapi ketemu langsung kan belum pernah. Nah, tiba-tiba baju gua itu ketumpahan Tahiti. Oke. Dan bagi gua sih cukup kelihatan banget ya, Rey, kalau itu ya. Karena putih, lu kan putih waktu itu. Iya, apalagi putih waktu. Putih waktu itu. Nah, akhirnya gue membeli sebuah di Uniqlo lah, mereknya. Itu akhirnya gue nyari kaos yang lain gitu. Seperti itu. Jadi kaos bener-bener baru dari toko dipakai. Gak apa-apa. Dikit-dikit masih ini awas soal fashion kok, tenang aja gitu. Iya, dia tahu soal fashion juga. Orang lain terutama lawan jenis gitu ini. Tapi gue pernah kayak gitu. Tapi gue celana. Celana. Gue pakai celana parah nggak next? Ketumpahan air juga? Mohon maaf, gue celana jeans putih. Terus ketumpahannya americano. Wah, aduh. Udah, itu mau dicuci. Itu dicuci gimana juga nggak akan bersih gitu kan. Iya, dan itu gue masih akan ketemu sama orang, masih ada ketemuan lagi sama orang. Terus itu gimana gue lari ke Stradivarius ya kalau nggak salah waktu itu. Tapi waktu itu gue lagi nggak di mall acaranya, terus jadi karena gue OTW ke ketemuan orang yang satu lagi, gue mampir dulu di Central Park. Gue inget banget. Gue ke Stradivarius,
beli celana jadi di Stradivarius apa di H&M gitu, gue beli celana, ya udahlah ya. Akhirnya gue tetap beli warna putih, tapi karena baju itu tidak bisa dipairkan sama warna lain Ya, gitu kan. warnanya nabrak takutnya ya. Iya. Daripada gue beli aneh-aneh gitu kan, gue beli putih, untungnya diskon, terus gue langsung pakai itu. Gue minta paper bag ya dong, biar nggak malu-malu, masa gue pakai kresek gitu kan. Jadi kayak dikira gue baru belanja baju, padahal yang dalam paper bag itu adalah celana gue yang ketupat putih itu. Americano itu ya. Iya, mau gue buang sayang tuh celana, tapi udah nggak bisa dipakai juga. Tapi beruntungnya masih bisa ini ya, dan on time ya untungnya ya. Iya. Untungnya di on timein sih. Bisa lah. Ya, jadi itu bisa dibilang apes of the day ya. Apes of the day. Cuman ya kalau kata orang rumah ya bagus lah Cek, kamu jadi punya celana baru. Iya sih, benar-benar. Soalnya baju di rumah gue itu yang pakai nggak cuma gue, karena gue sama adik-adik gue tuh, bahkan sama nyokap itu badannya kurang lebih sama kan. Jadi sepakaian gitu. Jadi kalau kita punya baju baru atau apa ya, ya siapapun bisa pakai lah. Contohnya baju ini adalah baju adik gue sebenarnya. Gue colong aja. Ya. Berarti besok-besok next year kalau ketumpahan pakai sarung ya. Oke, anyway. Sekarang balik lagi ke ini nih, tentang back to the topic ya. Kalau bahasa Inggrisnya. Yes. Nah, next year, punya nggak sosok yang kamu jadikan role untuk style fashion kamu? Siapa dan kenapa? Kalau role ya, gue tuh suka banget sama gayanya. Gue suka stylenya orang Korea sebenarnya, karena mereka tuh effortless tapi yang kok kayaknya rapih gitu. Cuman ya gue bukan tipe yang pakai crop top dan kawan-kawan sih. Kalau orang denger style Korea kan banyaknya crop top gitu, tapi gue bukan tipe yang pakai crop top sih. Crop top. Gue pakai kalau misalkan ini ada namanya tuh Joon Kim. Joon Kim itu dia bukan artis sih ya. Itu siapa? Dia influencer. Juga dia. Iya, dia influencer Korea. Gue suka gayanya dia dan teman-teman segengnya dia. Jadi ada Joon Kim, ada Ashley. Segengnya dia tuh mirip-mirip dan gue suka banget. Gue followin mereka semua cuma buat inspiration gitu kan. Kalau yang kalian kenal itu tahu ini nggak, Joy Red Velvet? Oh iya tahu. Nah, Red Velvet Joy itu gue suka banget tuh gaya dia. Gue juga follow dia buat style dia. Gue tuh ya tipe-tipe yang kayak, kenapa gue suka mereka? Karena kurang lebih tuh kalau Joy Red Velvet tuh karena tinggi sama kayak gue. Jadi gue merasa baju yang dia pakai, kalau gue pakai tipe-tipe style itu akan cocok-cocok aja karena kurang lebih tingginya sama. Sedangkan sebenarnya orang Korea kan nggak terlalu bukan yang tipe yang tinggi banget tuh badannya. Jadi kadang kalau style di mereka bagus, begitu gue pakai ya tipe-tipe ngegantung gitu aja jadinya. Jadi sayang. Tapi kalau misalkan stylenya orang apa sih? Orang mana? Western ya. Western, Barat. Gue tuh dulu suka tuh style Western. Dulu siapa ya gue demen stylenya, gue lupa deh. Cuma style Western itu makin Lady Gaga. Wow. Katy Perry mungkin? Style Western makin kesini makin nyampur aja sih. Jadi kayak mirip-mirip juga style Western sama Korea sama Chinese gitu, mirip-mirip kan. Yang masih beda banget tuh biasa Jepang ya. Jepang tuh masih beda banget. Kalau misalkan inspirasi gue sih masih artis-artis Korea tapi yang influencernya ya, bukan yang artis banget. Karena kalau artis banget kan ya mereka di styling sama stylistnya tuh. Gue udah nggak bisa berpikir deh untuk meniru-niru itu. Kalau Indonesia siapa ya? Siapa? Gue suka stylenya ini Anya Geraldine. Anya Geraldine tuh oke. Gue suka tuh Anya sama. Kenapa gue suka Anya ya? Karena perempuan gitu? Karena apa? Maksudnya dia juga tinggi apa? Anya tuh distinct banget style-nya. Maksudnya ini Anya gitu loh, ketahuan. Gitu. Dari jauh kata itu Anya loh gitu. Kayak kalau misalkan pakai baju kayak gitu tuh, ini stylenya Anya gitu kan. Anya Geraldine sama siapa ya namanya? Siapa? Dia sering berseliweran sih, gue nggak tahu namanya. Titiek Puspa.
Oh enggak. Generasinya tua sekali ya. Siapa ya namanya? Gue harus ingat-ingat. Oh Titik namanya Puspa sangat milenial. Ovisa. Oh bisa. Namanya Ovisa. Tahu kan? Tahu Ada yang tahu yang nggak? dia kalau ngeposting selalu lebih dari satu postingannya itu. Iya betul. Iya. Oh iya tahu Visa. Nah, Itu gue cakep suka loh. dia karena dia tuh pede sama apa yang dia pakai dan apa yang dia posting gitu kan. Ya walaupun hampir semua pakaian dia crop top dan gue tidak mengikuti crop topnya sih, cuman gue ngikutin tuh outer dia kan bagus, celana dia juga oke gitu kan. Cuma selain crop topnya, saya tidak pede pakai crop top. Kenapa? Mungkin karena gue melihat ya crop top sekarang tuh banyak dipakai sama anak-anak baru gede, ABG gitu kan, pada pakai crop top gitu kan. Terus kayak gue merasa udah bukan zamannya lagi gue pakai crop top, dan kayaknya tanpa crop top pun tetap oke aja kok, fine aja gaya-gayanya gitu kan. Ya nggak terlalu pede aja sih, kecuali kalau gue lagi butuh photoshoot atau apa harus pakai crop top, ya gue menerima aja gitu. Oke. Berarti Div tau ya Div ya photoshootnya Div? Kenapa? Photoshootnya Nexi ya? Oke. Siap. Ya. Oke. Nah ini kita coba lebih dalam lagi ya bahas soal fashion ya. Oke. Nexi inget nggak dulu waktu 10 tahun lalu kalau 10 tahun lalu lebih ya, itu sempat ngehits gelang power balance yang katanya bisa buat pengobatan apa segala macam lah, taunya palsu. Ingat. Nexi pernah punya itu juga? Ingat. Itu zaman SMP deh kayaknya. Iya. Yang warna-warni gitu kan. Iya. Gue ingat banget, terus kayak ada bulat-bulatnya gitu. Ya, katanya itu magnetnya yang bikin balance atau apa lah. Kayaknya gue sempat terperangkap punya itu juga, terperangkap trend fashion itu juga. Kayak gue punya deh dulu. Iya. Gelang power balance. Ada gue punya. Oke. Ih gila dulu, kenapa ya? Gue sempat deh memohon untuk minta dibeliin gelang power balance. Lu punya, Ri? Enggak, gue enggak. Gue kan enggak terlalu punya gitu. Warna kuning tuh, gue ingat. Oh ya? Gue punya warna merah kalau nggak salah deh. Terus Itu waktu itu gue inget banget deh, cuma punya satu, terus gantian pakai sama adek gue ke sekolah. Oke. Terus kalau lagi jam pelajaran dimasukin ke tas kan, takut disita. Iya benar. Ntar pas istirahat baru dipakai, terus satu sekolah tuh pakai semua warna-warni. Iya. Warna-warni benar. Itu emang katanya wah bisa pengobatan segala macam, wah ternyata iya. kosong. Padahal itu cuma gelang karet gitu kan. Ya gelang biasa doang. Gitu. Gelang biasa. Kayak gue pakai gituan sampai SMA deh. Tapi waktu SMP punya sendiri. Waktu SMA itu kayak kalau nggak salah waktu SMA sih punya mantan gue, pinjem dicop mod. Sih punya aku yang pakai gitu. Oh gitu ya. Lu punya Div? Gue sih enggak. Kuning tadi. Gue gak punya gelang power balance. Serius gak punya. Dulu tuh kayaknya ya, kalau nggak punya power balance itu tuh kayak belum. Ya kayak nggak gaul gitu. Nggak gaul gitu, belum hits gitu. Oh ya. Mungkin untungnya gue nggak di sini waktu itu. Oh iya, lu di luar. Dia rantauan dia. Dunianya udah beda sama kita. Kalau si Rema ya. Gitu. Ya gitu deh. Oke, next. Ini juga katanya ada statement bahwa fashion itu berputar seperti roda. Itu Nexi setuju nggak? Maksudnya kenapa berputar seperti roda? Karena kadang-kadang kita zaman dulu kan ingat mungkin tahu Nexi kayak celana cutbray itu kan ngehits. Sekarang kan ngehits lagi. Nah, di antara celana cutbray ada fase masanya celana yang skinny jeans ya. Nah, celana pensil. Celana pensil. Oke, nah kalau menurut Nexi gimana tuh? Menanggapi statement itu, setuju atau enggak? Gue setuju sih, soalnya di diri gue sendiri, gue merasa perputaran fashion gue dari gue kecil sampai sekarang tuh kayak sempat muter gitu. Zaman dulu tuh ada masanya di mana gue pakai, tahu nggak sih dulu tuh kalau dulu tuh cewek-cewek suka pakai celana yang selutut. Kalau ke mall tuh cewek suka banget pakai celana selutut, nggak mau tuh pasti anak-anak SD zaman dulu ya atau SMP kalau pergi sama teman-teman itu nggak akan pakai celana yang pendek banget kan. Pasti pakai tuh selutut tuh. Gue inget banget gue punya beragam warna, berbagai jenis celana pendek selutut. Terus itu kayak sempat menghilang gitu kan.
Kayak gue nggak pernah lihat lagi orang-orang pakai celana selutut selain angkatan gue gitu kan. Tapi ada yang ke atasan gitu, ke paha. Iya, antara itu 2000 awal sih kayaknya. Mungkin sampai 2000, mungkin sampai 2010-an lah mentok-mentok gitu kan. Mentok-mentok ya. Sampai akhirnya gue nggak tahu gimana, kok jadi banyak banget nih brand sekarang yang ngeluarin celana pendek buat perempuan yang selutut lagi. Terus gue kayak, tapi sekarang gue saat gue memakai celana seperti itu lagi, gue merasa agak aneh sih. Cuman, gue inget gitu, ya ampun dulu tuh gue pakai gini tuh zaman ke mall sama teman-teman pas SD, yang kalau ke mall tuh harus dijanjiinnya dari berminggu-minggu sebelumnya, janjian nanti mamanya siapa yang nganter, kalian pakai baju apa, gitu-gitu lah. Gue bantu itu celana pendek selutut. Terus ini Nexi tahu nggak kacamata yang bulat yang gede? Nah kan itu kan zaman dulu banget ya katanya kacamata mama atau nenek-nenek. Sekarang keren lagi. Itu sekarang jadi kayak ngehits banget kacamata kayak gitu. Kayaknya dulu gue nggak pakai begituan deh. Kacamata jadul gitu kan? Iya makanya. Terus kalau yang berasa tuh baju-baju vintage. Sekarang kan banyak banget tuh. Sampai ada orang yang bikin apa sih, online shop atau toko khusus untuk baju-baju vintage kan. Karena gue pun tuh masih punya baju-baju nyokap sama baju-baju nenek gue, yang bahkan tuh masih dipakai sampai sekarang. Dan kayak kita ngerasa kayak kok ngehits lagi ya, gue pakai, misalnya gue pakai kardigan. Kalian nggak sih, tahu nggak sih kardigan yang agak gede-gede gitu yang ala-ala Korea? Nama size apa namanya? Oversize. Ya? Itu kan sebenarnya itu kan baju nenek-nenek kan zaman dulu yang suka ngerajut gitu kan. Tapi sekarang hitsnya jadi kayak kardigan oversize. Padahal dulu siapa sih mau pakai gitu? Pasti maunya pakai yang kardigan yang ngepas gitu, tahu gak sih? Iya. Bener yang namanya ikat ngepres. Iya, yang ngepres badan. Sekarang tiba-tiba ngetren tuh kardigan nenek-nenek itu. Yang padahal kalau dulu kan kardigan nenek-nenek tuh kayak dianggapnya buat nenek-nenek di rumah ngerajut kedinginan gitu kan. Iya. Mungkin itu sih. Mungkin karena ini kali yang desainnya itu udah kehabisan ide kali ya. Mungkin ya. Sama ya apa Nexi celana cutbray ngetren lagi. Dulu gue lebar ke bawah. Dulu nyokap gue yang pakai celana cutbray. Sekarang celananya gue pakai. Nggak lama lagi adiknya nanti. Ntar adek gue lama-lama. Ntar ke bawah terus gitu sampai generasi ke-6 gitu. Ke-6 udah keburu hancur celananya. Oke, Nexi, pertanyaan selanjutnya nih. Ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan di beberapa episode sebelumnya ya. Ini pendapat lo nih tentang pakaian couple. Nah, ini gimana? Oke atau alay? Couple ini nggak harus selalu warnanya sama ya. Misalkan kayak cowoknya tulisannya hiruk, ceweknya pikuk gitu. Atau cowoknya tulisannya lalu, ceweknya lintas gitu. Yang kayak gitulah. Atau yang apa tuh namanya, Re? Cowoknya Mr. Right, yang ceweknya always right gitu. Iya. Oke. Kita balik gitu. Nah. Couple ya. Kaos couple. Nggak apa-apa ya. Ini kita belak-belakan aja di sini. Udah, jangan next sih pernah pakai lagi. Gua baju couple itu ngehits di zaman gua SMP. Kayaknya SMA udah nggak terlalu deh. Dulu tuh gue inget banget zaman SMP tuh gue punya baju couple sama mantan gue. Kaos yang gambarnya sama beda warna doang. Oh iya benar tuh. Terus tapi nggak pernah dipakai barengan. Tapi gue ada satu. Gue baru inget. Masih lu simpan sekarang? Bukan. Gue pernah kan kalau di sekolah hari Jumat itu pakai batik ya. Iya. Ya kalau batik kan sama semua tapi. Enggak, sekolah gue tuh batik bebas. Batik bebas. Ada batik seragam. Oke. Ingat banget, gue punya batik couplean sama mantan gue. Terus kita selalu janjian. Pokoknya kalau kamu pakai batik itu, aku nggak boleh pakai. Ntar ketahuan batiknya couple. Jadi Gitu. malah janjiannya nggak barengan ya? Iya, minggu ini dia yang pakai batiknya, minggu depan gue yang pakai. Jadi dua pasang gitu maksudnya? Enggak, sepasang. Sepasang. Cuman pakainya nggak boleh pas barengan aja, malu gitu kan, ketahuan couple. Masa satu kelas gitu. Iya, satu kelas masa samaan gitu batiknya. Mana warna yang ngejreng lagi biru, mending kalau coklat. Atau hitam gitu ya? Iya, biru. Birunya atau ini apa mantan lu yang batik klub bola atau batik Barcelona gitu. Tapi pernah tuh.
jersey. Kalau jersey, Oh, jersey. sih mungkin kalau dibilang kapelan ya nggak kapelan Enggak, banget maksudnya ya. batik kan, batik Barca gitu nggak ada ya. Ya. Enggak. Tapi kalau couple yang persis ya, kalau sekarang nih, kapelan baju-baju yang persis, misalkan gambarnya sama, warnanya sama, kayak menurut gue udah enggak banget ya. Udah nggak zaman. Kurang deh. Kecuali kalau gue sih, kalau baju couple, gue pro. Tapi baju couple yang misalkan Senada ya? Senada deh, misalkan sama-sama sweater. Warnanya sama gitu kan. Cuman ya namanya sweater polos nih, sweaternya polos gitu kan. Lu mau pakai sweater polos dengan warna itu mungkin semua orang punya gitu kan. Ya misalkan kayak lu biru navy, yang satunya biru dongker gitu mungkin. Iya. Atau misalkan cowoknya pakai atasannya putih, celananya jeans, ceweknya atasnya pakai jaket jeans. Terus bawahnya putih gitu, beda gitu. Jadi kayak kebalik-balik, tapi sebenarnya kalau dipikirin ya couple, cuman beda gitu, nggak sama persis. Karena kayaknya kalau sama persis tuh agak cringe sih sekarang. Kayak anak SD seragaman. Iya. Ya kan, maksudnya kalau sama persis gitu maksud gua. Cuman kalau misalkan zaman sekarang kan couple fashion couple udah nggak kayak gitu tuh, yang udah cuman tinggal ya senada aja, atau misalkan mungkin kalau samaan tapi yang bukan obvious, misalkan kayak jaket jeans kan mau sama pun nggak kelihatan sama gitu loh sebenarnya. Ya kalau kayak gitu gue masih pro lah, asal nggak sama persis ya. Ya kalau kaos sama persis kayaknya udah bukan zamannya deh. Ini lagi bukan eranya. Iya. Udah bukan eranya, udah. Iya betul, udah bukan masanya lah. Cuman lucunya di mall banyak ya, Div ya? Mungkin banyaknya yang kayak Nexi bilang tadi, yang senada. Ada juga loh. Gue nemu sering lagi. Itu biasanya udah ini kali umurnya yang udah di atas kita. Udah kali ya mungkin. Makanya gue kasih tua banget ngeliat mereka. Iya, gitu. Nah ini kan tadi Nexi udah ngomongin pakaian mantan, pasangan segala macam. Nah ini kita pengen tahu nih, karena ada tamu cewek nih ya kan. Yes, kan mumpung. cowok kan butuh masukan gitu ya. Nah, kalau dari pandangan cewek nih, terutama Nexi, itu ngelihat outfit cowok yang oke sama yang kurang tuh gimana? Kalau gue jujur ya. Untuk jadi pasangan ya, misalkan temen aja. Gue jujur, gue tuh nggak gitu suka cowok pakai celana pendek. Pendeknya segimana nih? Iya, gue nggak gitu suka cowok. Misalkan cowok pergi sama gue. Boxer ya? Pendeknya boxer. Kayaknya kalau selutut itu menurut gue udah bukan buat pergi jalan-jalan. Selutut. Cuma buat di rumah ya? Nggak tahu ya, tapi gue merasa kalau cowok pakai celana pendek tuh nggak kurang rapi aja. Jadi gue nggak beda gitu. Ya sama yang waktu itu kita pernah nanya, justru malah lebih seneng cowok yang celana pendek. Ini lagi nih, beda sisi lagi. Gue nggak suka. Maksudnya kalau misalkan cuman buat di rumah, jalan sore gitu kan. Misalkan mau buat olahraga gue nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan buat pergi jalan-jalan, misalkan udah tahu nih mau pergi ke mall, mau kafe atau ngapain, kenapa harus pakai celana pendek sih kalau ada celana panjang gitu? Karena kan kalau misalkan celana pendek tuh menurut gue kurang rapi aja sih gitu. Tapi kalau pendeknya sebetis gimana tuh, Nexi? Masih terima nggak? Sebetis? Emang ada celana cowok sebetis? Ada. Baru tahu ya kamu? 3/4 kalau nggak salah nyebutnya. Yang kayak apa? Ya pendeknya itu semata ini ya, sebetis. Kayak jogger. Iya, kayak jogger, benar kayak jogger. Iya, yang kayak jogger gitu kan. Ya, training yang agak itu ada kan. Yang kan yang bawahnya ada karet gitu. Yes, yang bawahnya ada karetnya tuh. Kalau itu sih masih terima. Ya, tergantung, asal lu nggak pakai sendal jepit aja bawahnya. Berarti kita pakai high heels nanti. Iya. Kalau misalkan celana segitu terus pakai sepatu kets kan maksudnya masih proper ya. Gitu. Cuma gue jarang sih ngeliat yang segitu. Maksudnya kalau misalkan gue pribadi, gue nggak gitu suka cowok pakai celana pendek ya karena kurang rapi aja gitu. Lu mau ketemu cewek lu gitu kan, lu mau ketemu teman-teman ya. Mungkin kalau cowok sesama cowok ya udahlah ya. Gitu. Sebenarnya bukan yang gue nggak suka sih. Cuma kalau lu pergi sama gue, lu pakai celana pendek, mending lu pulang dulu ganti celana gitu. Kalau baju gimana, gitu. Nexi? Kalau atasannya gimana? Kalau atasan apapun selain kaos oblong yang kelihatan banget nih, kaos rumahan. Kalau misalkan kaos biasa mah fine aja, kayak kaosnya Uniqlo atau enggak sebenarnya kaos yang lu beli di online shop, graphic tee gitu-gitu kan sebenarnya udah oke, asal bukan kaos oblong, kaos rumah nih kelihatan. Dan satu lagi, apa tuh? Yang penting bukan kaos panitia. Sumpah banyak banget yang keluar rumah pakai kaos panitia.
Sama Panitia. ini bukan panitia Gua juga nggak nih. tahu Ada buat yang apa. tuh? Maksudnya apa sih itu? Yang Kaos gini. kelas gitu loh. Ya tahu kaos panitiaan gitu, Re. Maksudnya. Panitia kurban apa gimana? Yang biasanya ada Yang tulisannya, kayak- misalkan dari perusahaan mana atau company atau organisasi mana. Oh, Ya kan? Iya. iya 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 iya. Yang kayak Oh. ketahuan gitu kayak Ya, habis ikut acara acara apa? apa gitu. Terus yang bagian belakang itu sponsor Ya, gitu. gitu. Kayak kaos partai gitu loh. Iya iya iya. Iya. Ah. Itu kayak Untung gue nggak punya. enggak banget loh menurut gue itu. Untung gue nggak punya. Atau ini next, lo tau gak sih yang cowok pakai kaos polo yang tulisannya apa tuh yang turn back crime gitu, suka nggak? Oh, Itu masih biasa Masih aja sih aja, kayak. masih oke. masih biasa Menurut ya. gue ya udahlah hampir semua. Maksudnya banyak orang yang punya kan, jadi tidak bisa dijudge asal jujur asal bukan kaos panitia gitu loh. Jangan pakai kaos panitia ya. Oke. Iya, Jadi, walaupun tolong ya sebenarnya catat, walaupun sebenarnya kadang kaos panitia bagus-bagus aja kan. Div. Cuma menurut gue kayak lu mau jalan-jalan keluar kok pakai kaos kayak gituan sih, gitu banyak kaos lain loh. Ya mungkin kan siapa tahu tuh habis kencan dia mau kemana gitu kan ada Ya. organisasi ya kan. Itu sekalipun sekalian. kaos Iya panitianya sih. bukan kemeja tetap nggak? Ada ya kemeja. Ada. Ada. Bukan kaos sih, Oh. yang kemeja. Tapi gue lebih seringnya polo sih. Yang gue seringnya lihat polo. Iya sih. Lebih sering polo. Polo atau kaos. Kalau kemeja biasa ini nggak sih alma mater? Oh enggak, ya itu beda lagi sih. Kalau ini kayak kemejanya dia lengan pendek juga, tapi kemeja. Oh, nggak tahu sih. Oh, Tapi itu sebenarnya oke-oke aja lah. Ini jarang sih sebenarnya. Ada pernah ada tapi enggak. Ya biasanya kaos. Kalau gue sih demennya kalau orang ya udahlah kalau pakai kaos celana panjang gitu. Celana panjang ya terserah sih lu mau skinny jeans lah atau mau jogger atau mau apa sih celana yang lurus-lurus doang gitu, mau jeans mau celana biasa ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi ada nggak sih cowok yang pakai celana apa sih yang robek-robek tapi robeknya gede banget gitu? Oh, ada. Rib yang gede banget. Kadang gue ada. nggak habis pikir sih kenapa sih orang beli celana yang ribnya gede banget gitu. Itu biasanya tuh orang-orang berandal. Tapi sebenarnya bagus-bagus aja sih. Iya, Kalau bisa bagus. nge-stylingnya bagus kok. Cuman biasanya tuh Robek, yang tapi kalau nggak bolong gimana next? Masih oke kan? Oke lah. Iya. Oke. Kan ada yang rib yang robek doang tapi nggak sampai yang bolong. Iya, itu oke banget gitu. Maksudnya itu masih sangat amat proper lah gitu. Dan sebenarnya kalau buat style cowok ya, yang penting tuh rapi sih, rambutnya rapi. Terus jangan misalkan kalau lu misalkan lu mau kumisan atau jenggotan terserah, tapi jangan sampai yang kayak ngerti nggak sih kayak abis cukur baru cukuran kemarin terus hari ini nggak diselesain gitu. Oh iya benar. Lu baru cukuran kemarin jadi baru tumbuh gitu kan. Baru mulai yang sedikit-sedikit doang. Tapi lu mau pergi besoknya. Kayak gitu, kayak mendingan lu cukur dulu hari ini, habis itu lu seminggu di rumah terus rapih gitu kan tumbuhnya, ya udah gitu. Oke. Karena kadang ada kan, ya ada aja. Ada pasti. Ada aja, terus yang kayak ya kalau style sih ya, kalau fashion kayak gitu. Kalau yang gue suka kalau cowok pakai kaos plus luarnya dikasih kemeja. Oh iya. Outer gitu maksudnya ya? Ya, outer kemeja, antara kemeja atau jaket bomber. Jaket bomber tuh keren banget sebenarnya. Iya, jaket bomber. Atau jaket Gue jeans suka juga banget. masih oke sebenarnya. Jaket jeans juga oke. Gue nggak gitu suka jaket jeans karena jaket jeans berat. Iya benar berat. Apalagi kalau Tapi sampai bagus. kembang kena air, makin berat lagi. Aduh. Tapi bagus, memang bagus. Makanya gue lebih prefer ya udahlah bomber atau kemeja itu oke tuh. Jadi kayak kaos dilapis kemeja, outer, jaket tuh oke banget menurut gue. Celananya biasanya sih ya, biasa kalau orang habis itu pakai celana bawahan jeans kan, atau jeans ya, atau celana yang biasa aja. Oke. Dan sepatu. Right. Oke. Oh, satu lagi sama sepatu. Oke. Sepatunya. Atau vel? Enggak. Gue tuh agak bukan ilfeel sih, gue nggak gitu demen aja ngeliatnya kalau cowok pakai sepatu yang kayak platformnya tinggi banget kayak cewek. Wah. Jadi sole bawahnya, tahu nggak sih sepatu yang sole bawahnya tinggi banget? Iya tahu. Oh itu lo nggak. Gue merasa kayak kenapa gitu, kecuali memang misalkan dia mau ngedance. Kalau dance kan ya memang gayanya harus begitu ya. Atau misalkan dia yang dicocokin banget. Cuman kalau misalkan udah pakai lu biasa tiba-tiba sepatu lu yang kayak gitu tinggi, gue kayak kenapa sih lu mau terlihat tinggi sama cewek atau gimana gitu sebenarnya. Oke. Apalagi kalau yang gue nggak tahu ya, kalau yang merek bagus sih akan bagus sih sepatunya. Tapi kayak kalau misalkan kalau jeleknya nih, kalau misalkan lu beli sepatu sol tinggi yang gak ada merek, misalkan lu belinya di online shop yang tidak
tidak terjamin kualitas dan Ketahuan banget bentukannya, imitasi atau second. itu kelihatan banget yang kayak kok kayak solnya misah sama sepatunya gitu. Oh, oke. Itu sih. Jadi Kalau ini juga ya, picky juga ya untuk masalah pakaian cowok ya. lumayan sih sebenarnya, kalau gue sih yang penting kelihatan rapi dan melihat occasion, lalu mau ketemu misalkan cowok mau ketemu ceweknya jemput ke rumah gitu ya, lu jangan pakai senyantai dan pakai kaos seasal panitia. gitulah. Iya kan lu akan ketemu, misalkan lu akan ketemu lah sama siapapun orang rumahnya yang ngebukain pintu atau gimana gitu kan. Iya. Ya jangan pakai yang gimana banget gitu. Terus kalau misalkan dijemput naik motor, ya minimal dibuka tuh helmnya, maskernya dibuka. Dan nggak bau badan ya, itu penting ya. Iya, betul. Tolong dibawa atau dipakai itu apa namanya? Ya, parfum. Deodoran dan parfum gitu kan. Iya. Ya lumayan loh, bau badan tuh bikin orang agak nggak enak loh jalan. Yes, betul. Yang ada bukannya hidup malah tidur dia. Lumayan. Kalau tapi kalau aksesoris, cowok-cowok tuh demen pakai aksesoris gak sih? Gue sih enggak. Gue jam tangan biasanya, jam tangan tapi di kiri. Itu aja sih, Bang. Tapi bukannya pakai apa tuh gelang akar-akaran gitu kayak ojek payung, enggak. Oh iya, karena ada loh, maksudnya temen gue juga ada yang kalau cowok nih kemana-mana harus pakai aksesoris. Tapi menurut gue oke-oke aja sih, selama cocok sama pakaian atau stylenya sih akan oke sih. Dan nggak yang bling-bling juga gitu, pakai apa? Iya. Gitu. Yang cincin banyak-banyak gitu kadang gue kayak, ngapain pakai banyak-banyak? Lu mau membunuh siapa? Yang ada tajam-tajamnya gitu. Karena gue ngeliat gitu, taunya bisul. Pinter. Oke. Ya, next sih kita langsung ke mini games ya. Ini ada mini games nih. Waduh. Kita menebak-nebak ininya apa namanya? Ini nama fashionnya apa gitu ya? Oh ya ampun, gue disuruh nebakin fashion. Baiklah. Yes, langsung aja Div. Oke. Waduh, ini kalau salah ada hukumannya nggak nih? Hukumannya ini suruh lari Monas 5 putaran. Ya, canda. Nggak, kita foto selfie gitu. Iya, tapi ini kita minta jawab spesifiknya ya. Jadi kalau ada celana jenis apa, kalau cuma jawab celana, nah kita anggap kurang tepat jawabannya. Nah lo, baiklah. Sebentar. Nih agak sulit nih. Enggak sulit. Oke. Harusnya saya belajar dulu kali ya. Enggak juga. Nama permainannya Guess What. Oke. Guess What. Oke. Oh gitu sih, Div. Oke, yang pertama udah siap? Nah, ini. Siap. Yes. Coba. Ini ini jersey baseball gak sih? Jersey baseball. Iya, karena ini biasa buat orang main baseball. Oke, nanti jawabannya kita kasih tahu di akhir ya. Iya, boleh. Ya, ini jersey baseball. Oke, ini jersey baseball menurut kamu ya, menurut lu ya. Oke. Ini kalau gua salah jawab, jangan kirim selfie, ya. nanti kirim selfie aja buat kirim ke Nadif, oke? Biar dia tidur. Iya. Oke. Next. Nah ini apa tahu nggak? Ini kalau gue sih nyebutnya ini clutch. Clutch. Iya, gue nyebutnya sih clutch ya. Tahu deh beneran clutch atau ternyata ada kata lainnya. Oke, ini clutch ya? Oke, clutch. Oke. Ini? Ini apa? Ini cewek harusnya tahu nih. Ini blues, tapi bluesnya ini kalau mau dispesifikin banget ya, ini blues citru renda. Bingung nggak tuh? Citru renda. Blues citru renda. Iya, blues yang bahannya dari renda, terus dia citru, nerawang gitu. Oke. Nerawang. Oke, kita simpan warnanya hitam kok. Oke, next ya, selanjutnya. Nah ini tahu lah. Gampang, it's easy. Apa ini? Ini gue mau jawab ini parka. Tapi kok gue nggak yakin ini parka ya? Ini parka berarti ya? Iya deh, parka aja. Kayak baju dingin sih. Ya, kelihatan sih ada bulu-bulunya itu. Iya. Parka deh, parka. Parka, oke. Ntar tiba-tiba keluar yang parka beneran, mampus gue. Ini parka ya berarti ya? Ini parka ya? Parka deh. Next. Selanjutnya. Ah ini. Oh ini suspender. Gue punya ini. Suspender. Tapi nggak warna oranye. Nggak begini warnanya ya? Warna hitam. Suspender. Oke, suspender. Next. Selanjutnya.
Nah, ini cewek tahu lah. Ya, ini mah merem aja ini mah. Ini ya itulah lipstick, Apaan lip tuh? tint, lip gloss. Ya. Oh. Yang mana Kalau ini jawabannya sih nih? Airy Matte sih kayaknya lipstick. Kalau ada Lipstick. matte-nya. Lipstick. Oke, lipstick ya. Oke. Lipstick. Oke. Next. Selanjutnya. Nah, ini. Nah. Tahu nggak ini? Ini kayak western Bentar. nih, tahun 70-an. Bentar. Tahu di ujung lidah. Nih. Oh, ini udah ada apaan tuh? Ih, overall. Overall. Terus Ini kalau overall zaman ya, dulu, ya. kalau zaman gua TK ini sebetulnya baju kodok. Oke. Ya, Oke. oke. Nah, ini Overall. satu lagi nih, terakhir. Ya. Nah, ini. Apaan nih? Itu biasa digunakan Di orang-orang kepala. hitam biasanya tuh. Gitu Orang-orang ya, di kepala hitam. gitu. Ya. Kayak topi. Tahu nggak Apa next? ya? Apa ya? Bentar. Itu kalau dilihat kayak bajak laut ya, Div. Iya, kayak bajak laut punya ih. Ya, Jack Sparrow dong. Nggak Jack Sparrow-nya, yang krunya. Ini bukan Jack Sparrow, ini Jack Sparrow. Ini. Jack Sparrow, Apa ya? ya. Apa? Ayo. Cerah. Lambaikan aja tangan di kepala. Bandana. Bandana. Tahu udah bener apa enggak? Oke, bandana. Setahu gue bandana nggak kayak gini, tapi ya udahlah. Bandana Oke. ya. Mungkin bisa aja bandananya ala Asia gitu kan. Kita nggak Iya tahu. kali ya. Aduh. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ya. Boleh. Yang nomor 1 nih. Nah, tadi Ini- dia bilang apa Tadi apa next sih jawabnya? Tadi jersey baseball. Baseball. Boleh kita betulkan lah, jersey baseball atau baseball shirt. Ya. Ya, Oh, oke. Betul ya? betul. Kita anggap betul lah ya. Dulu ini pernah ngetren. Menang ngetren. Tapi biasanya buat jaket, tau nggak sih? Yang Dijadiin baseball, outer kan. doang. Jadiin Outer, outer iya. doang. Dalamannya nggak begini biasanya. Dalamannya kaos biasa terus Biasa kaos ya. masukin, jaket baseball. Ya, Ini tapi pernah ngetren tuh tahun berapa ya? 2016 kayaknya. ya apa tadi jersey baseball? Oke, betul. Ya. Masih Yes. betul ya. Emang sih kalau karena gini loh, jersey itu kan bisa dibilang kaos juga ya, Tiff ya? Iya, ini kaos. Makanya shirt kan tadi dibilang shirt baseball. Iya, nggak bisa dibilang Baseball maksudnya nggak Iya, jersey itu bisa dibilang kaos juga itu. kaos juga. Makanya bisa lah. Makanya ini betul tadi jawaban Nexi kita anggap betul. Oke. Oke. Ini tadi Nexi jawab apa? Clutch. 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 Ini namanya pouch. Oh, ini pouch Iya ya. sih. Dompet pouch. Pouch, Dompet iya, namanya pouch. Itu biasanya kalau nggak salah buat menyimpan ini apa kayak perhiasan yang pokoknya yang barang berharga lah ya. Iya. Nah, Mirip-mirip lah. ya dia bentuknya kayak dompet gini emang. Iya, Oke. oke. Pouch. Nah, ini next. Ini tadi apa jawabannya? Next sih. Blues. Blues. Ini blues sih. Sebutannya lace top. Iya benar, karena dia dari Ya. ini kan lace dari Lace benar. Les ya bener. Lace betul. Berarti lace benar ya. baju apa dia bentuknya blues karena bukan kemeja dan bukan kaos, dia blues. Iya. Terus bahannya Ya nerawang gitu ya apa? ya nerawang kan see-through. Terus dia dari see-through-nya kenapa? Karena dari lace. Yes, betul. Wah, hebat nih. Keren. Kayak gue punya deh mirip. Ini tadi Coba apa? ya cari deh. Tadi gue jawab parka. Parka. Salah deh. Oke. Parka dia. Ini betul, parka, jaket Ini parka. beneran parka. Betul. Parka, betul. Parka ini bener, parka. Parka yang gue tahu tuh nggak ada kepala-kepalanya gitu. Ada. Ya ada sebenarnya. Enggak, ada yang enggak ada. Bener. Ada yang nggak ada, ada yang ada. Oh. Tapi ini parka bener. Kita anggap bener. Oh, oke. Parka. Ini parka. Karena dia kalau nggak salah emang ada yang pakai hoodie deh kalau nggak salah. Tapi kalau ngeliat bahannya gini ya, bener ya. Bahan-bahan. Iya ya, kalau parka tuh tipikal banget tuh yang kayak di kerahnya gede, terus kayak kancingnya tuh kayak gitu. Oh ya. Tapi ini kayaknya betul parka juga, ini lihat di Google loh. Kemarin. Jadi langsung di copy paste aja. Mantap. Selanjutnya, ya ini suspender benar. Suspender. Betul. Ini sekarang orang Korea, kalau artis-artis Korea ini ya pakai baju pakai suspender. Kalau artis Korea perform tuh suspender di mana-mana deh, gue bingung. Ini zaman gue TK loh dipakai suspender sama mama gue. Ya, iya sih. Tapi gue belum pernah. Oh iya, dulu gue Iya, zaman sama TK sekali belum. sering banget dipakai suspender. Supaya tinggi kita bagaimana? Iya kayak gini loh persis, tapi warna hitam atau warna pink, gila gue dulu ingat banget. Oh, bisa bikin tinggi nggak tuh? Jadi bisa nambah 1 senti. Itu ditarik dong ke atas. Oh iya. Gue ini yang mau terjun payung nanti. Iya. Oke, next up. Next, ini lip tint. Ya, Lip tint. benar ya, next ya. Lip tint. Karena ini brushnya itu lebih kayak apa ya? Bukannya soft Bukan ya, kayak bukannya stick. lipstick ya. Betul. Kalau stick itu kan stick kan, lipstick gitu kan. Ini tint, jadi Oh, kalau brush ya.
Betul. Kalau buat Hah? bibir banyak tuh, lipstick, lip tint, lip gloss, lip Gloss, balm. Lip lip balm. balm, Ya. dirty lip gitu Wah, mungkin. itu Yes. banyak banget ya, Nah, dirty lip. Nah, lip tint ya. next. Ini Tadi dia benar. bilang overall ya. Overall atau celana Iya, kodok? overall. Betul. Iya Tuh. kan? Ih, Betul. bener, zaman dulu tuh sebutan celana kodok. Celana kodok benar, Mak. Overall atau celana kodok? Benar. Kalau Sama. anak-anak kecil tuh celananya pendek gitu kan. Iya, benar. Dulu seragam TK gue kayak gini tapi rok. Oh iya, ada yang gitu ya? Iya, seragam TK gue kayak gini tapi rok. Lucu Iya, amat. cute Ada banget ya? sih. Ada, Re. Gue juga, temen-temen waktu TK cewek juga gitu. Sama. Nah, oke, ini yang terakhir. Tadi next sih, apa jawabannya? Nggak bisa jawab ya? Terakhir kayak gue bilang apa tadi? Bandana ya? Bandana, Walaupun gue bandana. nggak yakin. Bandana nggak kayak gitu deh. Bukan. Bentuknya. Bandana yang Bukan. segitiga gitu. Ya, ini namanya turban. Turban. Turban namanya. Turban. Oh, Turban. tahu. Cewek-cewek kan biasanya kayak penyanyi siapa tuh yang siapa ya? Enggak. Zaman dulu tuh pakai gini nih, Ya. namanya turban. Siapa sih namanya? Iya, itu. Ya adalah. Lupa namanya. Ini kayak yang dipakai kalau di film bajak laut gitu. Iya, sama biasanya ini yang cowok-cowok Arab tuh yang Timur Tengah. Oh iya. Begini. Sama yang India tuh gini nih. Turban ya, iya. Turban. Gila, gua nggak kepikiran loh sama kata-kata turban. Iya. Turban, Pikirannya iya bandana aja. Tapi kalau sekarang kan bandana tuh yang segitiga gitu kan. Ya. Iya, benar-benar. Yang suka dijadiin dilipet-lipet. Apalah. Bandana, ada gak ya? Bandana ngetren lah gitu. Iya. Bandana Oh, dulu iya. ngetren kan zaman-zaman kapan itu? Zaman jahiliyah, enggak? Ih, zaman gua SD TK aja udah nggak ngetren tuh bandana. Sekarang ngetren lagi. Ya, namanya juga orang yang sudah bingung nyari ide untuk fashion, ya balik lagi ke sejarah nenek moyang. Iya, betul. Lama-lama ntar kebaya, Korea pakai kebaya nggak lama lagi. Iya. Betul. Sekarang Atau aja. Seoul, Jeju kok nyinden gitu. Enggak ya. Sekarang aja di Jakarta banyak kok kebaya, maksudnya kebaya aja di modernin kan. Yes, betul sekali. Ya, jadi hebat lah. Nexi tadi udah bisa menjawab beberapa. Oke, kan. Gila, dari ketahuan banget fashionnya itu luar biasa. Sebelum kita mau tutup ya, next ya, ada yang namanya sharing social media. Nah, itu dah tinggal cari-cari dulu, korek-korek untuk kalian tuh para pendengar, oke? Nah, kita mulai dari mana dulu ya, ya? Instagram deh. Instagramnya apa next ya? Instagramnya Nexia Tenar, NEXIATENAR. Sebenarnya gue ngejebut satu kali orang pasti ketemu sih. Oh gitu. Jadi semua sosial media gue namanya tuh sebenarnya sama, Nexia Tenar. Nexia Tenar ya. Kalau Instagram Nexia Tenar disambung gitu kan. Oh, ini kan Nexia Turbin tadi tuh. Atau nggak bandana gitu kan. Tenar tuh nama apa tadi? Nama keluarga ya? Iya, Tenar itu nama keluarga. Tenar artinya kan terkenal. Tenar. Iya, Tenar artinya terkenal, betul. Iya. Betul sekali. Mungkin itulah doa orang tua gue biar gue terkenal gitu kan. Amin. Oh, biar anak-anaknya terkenal. Iya. Ini tambahan aja ya. Dia ini adalah Miss Riau Indonesia. Ya, yes. Miss Indonesia mewakili Riau. Miss Indonesia Riau. Oh, tahun 2019 udah lama guys. 2019 tuh. Makanya fashionnya itu luar biasa tahu dia tuh. Ya, makanya tadi bisa jawab apa fashion nggak kaget gitu. Yes. Iya. Nah, untuk LinkedIn ada nggak next ya? LinkedIn sama Nexia Tenar juga. Nexia Tenar juga ya. Oke. Kalau TikTok mungkin para pendengar nih pasti mau ngeliat nih. TikTok gue tuh apa ya? Nexia Tenar juga dia harusnya sama. Iya. Kalau gue nggak salah. Berarti KTP-nya Nexia Tenar juga gitu ya? Enggak, KTP-nya tuh Nexia doang sebenarnya. KTP gue tuh aslinya Nexia doang. Oh gitu. Cuman kan nama keluarga kan, namanya bokap tuh Tenar nama belakangnya. Terus dulu tuh ada zaman gue SMP ya kalau nggak salah. Itu tuh kalau bikin username Twitter dulu kan. Iya benar. Username Twitter tuh iya. kalau cuma satu kata tuh kayak nggak enak.
nggak enak disebutkan. Dulu Iya. tuh pakai Nexia A-nya 3 gitu kan. Iya benar. Gitu ya. Zaman Iya, dulu kan gitu. kayak gitu. Terus begitu gue bikin Atau dibikin yang Instagram, underscore-nya panjang biasanya. iya, Iya, yang benar. underscore-nya banyak tuh, gila zaman dulu banget. Terus makin lama kok kayaknya nggak enak. Akhirnya ya udahlah Nexia Tenar aja di Instagram. Terus ke bawah deh sampai sekarang. Sampai waktu Miss Indonesia juga gue pakainya namanya Nexia Tenar sih. Keren. Karena waktu Miss Indonesia tuh harus 2 kata kan. Iya. Kalau Nexia dong, misalnya kalau gue nyebut nama Nexia gitu, kayak kurang panjang gitu kan. Akhirnya Nexia gitu dong. Oh, kalau Miss itu harus 2 kata. Sebenarnya biar gampang diingat dan disebut sih gitu. Kan cara ngomongnya kan khas, Div. Nexia Iya, Tenar gitu kan. Iya, betul tuh. Karena kan Sering nggak mungkin nonton dia. Nexia gitu kan nggak mungkin. Yang ada pada mendengar pada juri apaan? Iya, ini siapa gitu kan. Iya, nggak mungkin Gitu kan. sih. Jadi ada suaranya itu khas gitu loh. Khas ya. Iya, terus sekarang KTP katanya nggak boleh 1 kata, terus gue bingung. Iya, Nama gue harus diganti. Kalau ganti KTP kan berarti gue harus ganti kartu keluarga. Benar. Terus harus ganti surat lahir. Ribet banget ya Surat lahir urusannya. gue diganti. Pasti. Mungkin ini kali next mungkin untuk yang generasi yang baru, generasi mungkin baru ya. kali ya. Jadi gue kayak, aduh jangan sampai disuruh ganti. Ntar gue mau kemana-mana bikin paspor susah. Iya. Kan saya pengen jalan-jalan juga ya. Udah PPKM sudah sedikit lebih longgar, saya pengen jalan-jalan juga gitu. Oh iya. Mau ke Riau ya Nexi nanti ya. Ke Riau nggak pakai paspor. Oh iya benar. Kalau ke Bekasi pakai. Berarti harus sedia paspor di tas dulu. Cara gitu ya. Nggak paspor NASA gitu. Harapan indah gitu ya pakai Bekasi. Pakai paspor. Oke, next. Thank you banget udah mau ke Math Podcast ya. Ini betul sekali. Indonesia Riau. Ini kapan lagi nih kan? Ada bintang tamu yang spesial seperti ini. Nah, untuk para pendengar Math Podcast sampai di sini dulu episode bareng Nexia yang bahas fashion dan outfitnya dia. Dan ditunggu episode-episode menarik selanjutnya. See you guys. Bye-bye. Bye.